Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri. Amin. Wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nabiyyil mursalin nama malaikatul muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa katsiran mubarakan fihi. Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua DKM kami Bapak Kapolri juga Ustaz Haji Imam Basuki yang mungkin sedang berjalan beserta krunya, terutama Nabilah Ustaz Haji Iwan Setiawan, Ustaz M. Burhmin, Ustaz Bundin, Ustaz Haji Bitoyo, dan para tokoh sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan batin hingga bisa istiqomah menjadi kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak wal hadirin yang majelis alim, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan kebahagiaan dan paling banyak dunia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita bisa kembali kumpul dan silaturahmi sebagaimana biasanya setiap malam Sabtu. Yang mudah-mudahan dengan sebab silaturahmi rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin, lebih lagi pahala dan keuntungan haji yang mana ya antaranya insyaallah lebih disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ibadah 1000 tahun. Coba kalau ibadah umur juga zaman sekarang mah nggak ada, paling 100 itu juga udah susah ya. Seandainya ada 100 belum tentu pakai ibadah. Seandainya juga pakai ibadah belum tentu sah. Tapi ternyata dengan aja alhamdulillah. Tapi yang mentang-mentang gitu nggak ibadah lagi karena ngaji juga cukup deh. Bahkan tadi lebih baik, lebih dicintai daripada ibadah 1000 tahun ya. Yang motivasi. Nah maka dari itu mari kita kembali kaji kitab yang pertama, hadis referensinya Lu'abul Hadis, matan dari kitab mata Nangkil Kawat. Wa ta'ala wa nafa nabi wa madana bi wa sallallahu alaihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa qala, dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu salatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihatku usolli, aku sholat.
Jadi di hadis ini Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada umatnya sekitar untuk sholat, tapi bukan asal sholat, harus sesuai dengan apa yang dilihat kepada baginda Nabi. Nah, masalahnya kita boro-boro lihat ya. Apalagi bersama, karena memang di samping waktu juga jarang. Seandainya umpamanya masih zamannya Madinah berapa puluh juta followersnya ya. Tapi alhamdulillah dengan kita punya guru ya, kita bisa tahu. Makanya ya guru kita dari gurunya ya sananya dari ulama, dan ulama itu baru satu nabi ya. Jadi intinya mah kita ini sholat harus seperti baginda Nabi yang dicontohkan, baik itu dari rukun kaulinya atau bacaannya lah, atau rukun fi'linya yang hubungan dengan kerjaan. Ya, untuk rukun kaulinya yang mungkin yang wajib itu kan dalam sholat masih ingat berapa? Nah, ada 5 ya. Kita nih tinggal baru ingatin nih. Ini kalau ngaji begini nih. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, yang lupa ingat begitu ya. Ini penting. 5 rukun qauli, rukun bacaan yang wajib. 1 takbiratul ihram, ucapkannya. Keduanya Fatihah. Ketiganya tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sunnah apa aja. Keempatnya membaca salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Dan yang kelimanya salam yang pertama. Sudah. Selain itu bacaan sunnah. Ya dibaca aja bagus ya, enggak juga ya saja gitu. Enggak baca juga. Tapi asal benar, kalau enggak benar bisa nanti bisa mempengaruhi sebab dianggapnya main-main. Tapi kalau yang wajib mah itu harus betul-betul. Ya belum lagi nanti setiap bacaan itu ada syarat-syaratnya lagi. Takbiratul ihram ada syaratnya, Fatihah ada syaratnya, kemudian tasawuf juga ada syaratnya, salawat kepada Nabi ada syaratnya, bahkan salat juga ada syaratnya. Makanya kalau ada ya pilihan seorang yang ahli fikih sama ahli qiraat, yang 1 ahli qiraat, yang 2 ahli fikih. Baik aja ahli fikih yang 1, ahli qiraat yang kedua. Tapi setiap ahli fikih pasti bisa baca Quran ya. Dan emang bisa dia baca kitab. Kalau nggak bisa baca Quran mah. Kalau ahli qiraat belum tentu bisa baca kitab. Belum tentu ya. Karena dia fokusnya kepada Quran aja. Nah, makanya kalau ahli qiraat nih, apalagi cuma lagam doang, itu jangankan yang berkaitan dengan masalah hukum fikih, hukum qauli itu nggak sah. Apa sebabnya? Dia belum tahu syarat takbiratul ihram, syaratnya Fatihah, syarat tasawuf, syaratnya baca sholawat, syaratnya baca salam. Di sholat itu nggak sembarangan, salam berapa? Sholawat juga ada syaratnya. Ya. Jadi
Jangankan yang berkaitan dengan masalah rukun fi'linya ya, rukun kaul itu bisa jadi besar kalau mau dibikin. Benar itu. Makanya kita diimbangkan ya antara motivasi supaya semangat ibadah juga ada unsur fi'linya supaya betul gitu ya. Yang kelima diperhatikan. Jadi jangan puas dia udah bisa cuma takbiratul ihram berapa susahnya. Ya kadang-kadang takbiratul ihram juga baca sembarangan. Bukannya Allah. Oleh itu semuanya kadang-kadang sabda Allahu Akbar Husain. Gitu ya. Belum lagi Fatihahnya kesananya. Jadi jangan puas. Terus dan ini untuk syarat takbiratul ihram Fatihah nggak ada qiraat, ada jadi. Hanya kalau cukup qiraat itu belum memadai untuk pesan sholat. Walaupun dia takbir sekali lagi. Nah untuk rukun pilihnya nih yang wajib ya, coba kita kembali apa? Satu, berdiri jika mampu ya. Ini kalau berdiri nih bedanya sama sholat sunnah. Enggak, kalau sholat sunnah nggak jadi wajib berdiri. Makanya walaupun masih bisa berdiri, kalau sholat sunnah langsung duduk sah. Silakan aja. Sholat sunnah masih bisa berdiri langsung duduk. Tapi pahalanya 50% diskon. Nah, kemudian yang kedua, ya buku ya, coba ya. Ketiga, tidak. Walaupun di dalam ini pasti setiapnya ada tumanina ya. Pokoknya mah perhatikan di dalam rukun fikih yang berhubungan dengan kerjaan. Kalau bacaannya itu sunnah pasti wajib tumanina. Makanya ruku, kenapa wajib tumanina? Karena bacaannya sunnah. Kemudian apa lagi? Tidak ya. Kenapa wajib tumanina? Karena bacaannya sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Makanya itu terutama di rawan nih di tiga yang kadang-kadang tangan masih gerak, udah ruku gitu. Makanya silakan aja mau dilepas asal harus ada action ya. Kalau nggak ada action biasanya masih gerak di ruku, itu belum tumanina, nggak sah. Kalau langsung disentakapin sih nggak action juga nggak apa-apa, cuma udah nggak kemana-mana ya sampai Allah. Kemudian misalnya apa? Sujud ya, sujud. Terus berarti saya berdiri, ruku, tidak, kemudian sujud, terus duduk antara dua sujud. Keenamnya duduk tasawuf akhir. Jadi yang namanya duduk tasawuf apa gimana tasawufnya? Kalau tasawufnya sunnah apa, duduk juga sama. Kalau tasawufnya wajib, ya duduk juga wajib. Jadi gitu ya. Nah, kemudian masalah tumanina tadi ada yang disatuin, ada yang dipisah-pisah. Ya kalau disatuin berarti itu dihitungnya satu lah, walaupun yang wajib tumanina itu di dalam sholat ada 4. Berarti kan satu buku, kedua iktidal, ketiganya sujud, dan keempatnya duduk antara dua sujud ya. Nah itu, jadi itu terus sekali, bukan hanya sekedar kita lihat orang bahkan melihat dia bisa begitu ya. Kudu benar-benar tahu persis bahwa itu rukun. Jadi kudu bisa ngebedain mana sunnah, mana rukun, mana sunnah abad gitu ya. Nah itu, jadi dari hadis ini dituntut nih kita untuk betul-betul menguasai tentang ilmu sholat ya. Jangan asal sholat aja. Yang penting kalau dia masih ngaji mah, insya Allah tadi kan ya, yang belum tahu insya Allah jadi tahu,
yang udah tahu Pak bisa diingetin. Tapi kalau nggak ngaji, nyampe kapan tahunya? Gitu. Ya kan kalau dari dasar ilmu mah boro-boro dia itu ada pahalanya saya juga kagak, bahkan kewajiban juga belum gugur, jadi jangan dianggap udah sholat. Padahal sekali lagi karena nggak sah itu kewajiban belum gugur ya. Tapi kembali kalau ngaji mah insya Allah dimaklum gitu ya. Nah jadi lagi. Kemudian waqala dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka, siapa orang, terus cuma barang siapa ya, yang meninggalkan as-sholat muta'ammidan dengan sengaja, faqad kafara, maka sungguh ia kafir biharon dengan terang-terangan. Rawahu, hadis riwayat at-Tabrani, Imam Tabrani, an Anasin dari sahabat Anas, wa isnaduhu, dan isnad hadis ini hasanun fi sahih. Jadi siapa aja laki perempuan yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, maksudnya menentang kewajiban sholat atau meremehkan sholat ya. Ya seperti kalau disuruh sholat, ngapain sholat itu, naudzubillah, itu hukumnya udah jelas ya, terang-terangan. Makanya kekubur juga terang-terangan tuh yang gitu. Bahkan kalau menurut syariat Islam itu jangankan yang menentang ya, sebenarnya mah yang menentang juga kalau sudah meninggalkan dalam 2 waktu sholat yang boleh dijamak, itu pun sebenarnya kudu dibunuh dah. Itu di awal Fathul Mu'in ada, di awal kita Fathul Mu'in ada penjelasan. Bahkan di kitab ini mah nanti ada nih di akhir ya, kalau kita Fathul Bari nanti orang yang meninggalkan sholat itu terbagi 2. Jadi satu yang malas saja, yang kedua menentang. Kalau yang malas itu nggak nyampe kafir. Jadi dia padahal di hatinya masih menekan kewajiban ya, nggak menyampaikan, cek hanya malas saja gitu. Nah itu menurut saya tetap kalau dia umpamanya ninggalin sholat zuhur, asar ataupun maghrib, isya, itu kan belum dijamak ya. Udah lewat daripada itu berlaku hukum penggal. Jelas-jelas gini nih, umpamanya Durjodh dia disuruh sholat pada oleh lurah atau RT, berat juga RT belum sholat juga. Asar juga disuruh, belum sholat juga. Nah, begitu maghrib itu berlaku hukum penggal. Sama maghrib juga tuh ya, disuruh belum sholat juga. Isya nyampe subuh berlaku. Makanya kalau yang nggak sholat tuh hakikatnya begitu. Jadi secara tidak disadari main berjalan itu sebenarnya. Kalau menurut saya sama, sudah mestinya dia itu dibunuh. Nah kejaman agama bukan gitu, karena yang namanya sholat ini ya, ini sangat berpengaruh sekali. Karena ada ceritanya Nabi Isa alaihissalam pernah datang kepada suatu tempat ya, itu luar biasa, kampung itu subur, makmur ya. Oh pokoknya mah indah lah. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Isa datang kembali ke situ, ternyata jadi gersang, bahkan air juga itu nggak ada. Begitu dicek, kenapa bisa begini? Nggak seperti dulu gitu ya. Nah itu kalau dulu mah alhamdulillah orang sini pada sholat, sekarang udah pada enggak. Gimana? Makanya kalau zaman dulu itu yang namanya jinak dianggapnya komersial ya, bahkan sampai 40, makanya
Kalau mau tahu yang nggak sholat juga sama. Itu di dalam kitab Revelation ada ya. Jadi orang yang nggak sholat juga sama itu membawa sial. Gitu ya. Makanya yang penting udah ngajak gitu ya. Kalau nggak ngajak sama sekali alhamdulillah. Jadi itu kalau yang karena malas saja sebenarnya udah berlaku, tapi dia ketika udah dieksekusi gitu ya, itu masih statusnya Islam. Makanya wajib dibatiin, wajib dikafanin, wajib disolatin dan dikubur juga, ya boleh dengan kaum muslim. Nah sedangkan yang kedua itu dia menentang kewajiban sholat. Nah itu sama sebenarnya mah. Kalau belum ketemu dua waktu yang boleh dijama mah belum boleh dieksekusi gitu, belum berlaku. Nah kalau sudah dua waktu sholat yang boleh dijama tuh, kalau yang nggak bisa dijama nggak nungguin dua. Contohnya subuh kan nggak boleh dijama ya. Jadi subuh mana? Kalau dulu subuh disuruh sholat, dia balikin ngapain sholat? Ya. Nah begitu matahari terbit itu berlaku. Jadi nggak nungguin jawab lagi. Nah hukumnya beda nih. Kalau ini udah karena kubur ya makanya udah nggak wajib dimatiin, nggak wajib dikafanin. Bahkan kalau ekstrim yang begitu makasih aja ke anjing. Hah? Iya. Nah itu saja ya. Itulah hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian waqala dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sholawatu sholat al-khamsu yang lima waktu maksudnya. Kafaratun itu menjadi penghapus lima bainahunna untuk dosa-dosa di antara yang itu. Majid dunibat kalau disambungin majid dunibatil kabair. Majid dunibat selagi dijauhkan al kabairu dosa-dosa besar, wal jum'atu dan sholat Jumat, ila Jum'ati kepada sholat Jumat berikutnya, kafaratun itu menjadi penghapus lima bainahuma bagi dosa-dosa di antara kedua Jumat, bahkan waziyada di salah satu ayamin ya ditambah 3 hari. Rawu hadis riwayat Abu Nu'aim, Imam Abu Nu'aim Anas dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Jadi salat yang 5 waktu ya. Nah itu ternyata jadi penghapus, jadi pelebur untuk dosa-dosa di antara yang 5 itu. Ya gini, pokoknya dia dari waktu zuhur berbuat dosa sampai asar, dengan sholat asar wudu, kemudian habis sholat asar dia berbuat dosa lagi, nah dengan sholat maghrib hapus juga, dan berikutnya berikutnya. Tapi itu tentunya dosa-dosa kecil. Makanya di sini kalau memang dia menjauh, kalau memang dosa-dosa besarnya itu dijauhkan, itu kan dosa kecil. Sebab kalau dosa besar mah nggak bisa terhapus dengan sholat begitu aja. Jadi harus khusus taubat nasuha gitu ya. Kalau umpamanya katakan dia minuman atau
Cina lah gitu ya. Nah berarti itu nggak cukup hanya dengan dia sholat juga nanti nggak cukup ya. Terus sekali lagi di sini menghapus juga dosa-dosa kecil dan catatannya harus menjauhi dosa besar. Kemudian dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya tuh bahkan itu bisa menghapus dosa juga. Ya seperti Jumat ini tadi alhamdulillah ya. Nah ternyata tuh sampai Jumat berikutnya tuh banyak dosa. Tapi sekali lagi kecil-kecil ini. Itu bisa hapus juga tuh dengan Jumat yang akan datang. Bahkan ada bonus apa? Ditambah 3 hari. Jadi kalau sepekan itu berapa? 7 hari ya? 3 hari. Tambah 3 10 hari. 10 berarti ada bonus. Tapi ingat ya, ini dosanya dosa kecil. Kalau dosa besar mah harus taubat khusus. Itulah hadis riwayat Imam Abu Nu'aim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Terakhir, waqala dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jamaah, barang siapa yang mengumpulkan baina sholataini, antara 2 sholat, min ghairi udrin, tanpa ada ujur syarat, faqad ata, maka sungguh ia mendatangi baban suatu pintu min abwabil kabairi, dari pintu-pintu dosa besar. Wow, hadis riwayat At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim. Jadi gawas, siapa orang yang ngumpulin 2 sholat, maksudnya mana itu ya, sholat zuhur dikerjain di asar, sholat asar dikerjain di maghrib gitu ya, dan seterusnya lah. Tapi tanpa ujur ya. Ya tentunya maksud tanpa ujur di sini ya bukan karena dalam perjalanan. Nah nanti kalau ada ujur sana mah boleh. Justru ya itu adalah suatu hadiah dari Allah ya. Sholat zuhur bisa dikumpulin dengan sholat asar. Itu mau zamannya zaman takhir atau zaman takhir. Di zaman takhir berarti asar dikerjain zuhur. Kalau zaman takhir atau zuhur yang dikerjain di asar. Termasuk juga maghrib dengan isya tuh ya. Boleh dikerjain di maghrib, isanya zaman takhir. Boleh maghribnya dikerjain di isya zaman takhir. Itu harus berpasangan itu ya. Jadi jangan mentang-mentang di jamaah sholat. Ada nih ustadz kiai yang berpendapat karena yang 4 boleh di jamaah gitu ya, kecuali subuh kan orang jamaah. Akhirnya itu sholat asar boleh di jamaah maghrib. Ada tuh ya ustadz kiai. Karena dia logikanya, pemahamannya yang penting itu 4 boleh dijamah. Ya, kayak lagi kan itu udah ada pasangan. Nggak boleh waktu berjamaah udah masing-masing ada pasangannya gitu ya. Tuh, jadi ternyata tuh kalau orang sudah mengumpulkan 2 waktu sholat tanpa ujur, ya mungkin kalau dalam perjalanan ya cuma ujur, maka itu hakikatnya dia sudah mendatangkan salah satu pintu dosa besar kalau dibilangnya ya, ataupun mungkin nih nggak termasuk dosa juga kalau karena ketiduran dan karena lupa, itu ujur salah ya. Jadi ujur sholat hanya 2 ya. Kalau tinggalnya sholat nih, umpamanya sholat zuhur sampai kelewat waktu, sholat asar sampai kelewat waktu, seterusnya gitu ya. Nah itu hanya 2 yang enggak dosa, tapi tetap wajib bodoh. Satu karena ketiduran, dan keduanya karena kelupaan. Mungkin
kalau yang namanya lupa mas sekarang ya masa sih ya, sebab setiap masjid musola udah pasti ada ya yang ada dan apa. Tapi ini kalau yang namanya tidur, terutama sholat subuh kan, nanti kalau udah lapar tidur nggak tahu sendiri, walaupun ada geledek gimana juga. Ada kucing ribut juga ya, makanya itu kucing apa ngejeblok kalen tetap nggak bangun itu aja. Tapi jadi di dalam kitab Fathul Muin ada catatannya, memang yang namanya tidur kudu sholat termasuk lupa, tapi kalau enggak dia lalai, kalau dia nggak sengaja. Ada pun kalau sengaja tetap aja bukan wujud. Gimana maksudnya? Seperti ini. Ya, apakah yang pertama bisa jadi tiduran terlalu lelap gitu ya? Ya terutama gini, dia tidur padahal tuh aja subuh nggak dengar, udah nggak dengar padahal, tapi begitu namanya nggak dengar bangun ya, bukannya bangun malah tarik selimut, otomatis. Itu kalau udah bangun waktu subuh punya pikiran taranya alamat 12 gak sendiri. Kenapa? Curhat. bahkan ngalamin ya itu namanya manusia kadang-kadang kalau lagi ini sama aja ya, kadang-kadang tuh karena pokoknya sekarang subuh katakanlah jam 4:30 ya, saya dah setengah jam lagi tidur ya. Itu begitu tidur mimpi sholat, sholatnya salah subuh lagi. Jadi udah pede aja ya, udah sholat ini. Barang bener-bener bapak, ya begitu berusaha pertama kita kadang nggak ngeliat keadaan ya. Jangan kan udah sholat ini. Barang kalau betul-betul, ini membaca tidur bukan sholat, tapi mimpi tadi. Bisa begitu setan juga kan? Iya. Jadi itu mah bukan wujud ya, sama kelupaan juga ya. Kelupaan itu kali sengaja nggak wujud. Seperti gimana contohnya? Dia kali satu asiknya ya main catur, permainan lah. Jadi ini yang namanya permainan, apalagi main bola. Itu karena udah kelihatan aurat jelas ya, hukum haram ya. Jadi aurat tuh kelihatan. Main bola ada yang nggak begitu banyak. Nah, ada main bola sepak gitu tuh banyak. Ada tapi kipernya. Kecuali kipernya. Gitu ya. Nih permainan kalau nggak ada unsur taruhan. Ini pertama dulu ya. Kalau ada unsur taruhan itu haram. Pokoknya mau melakukan sholat bukan itu tetap. Bagaimana kalau nggak ada unsur taruhan tapi melalaikan sholat, haram juga. Nah bagaimana kalau seandainya nggak ada unsur taruhan bahkan nggak melalaikan sholat, seperti main catur, disiplin dia walaupun lagi asik, kalau sholat. Nah, ternyata itu di kitab Fathul Muin ya ada terbalik ya, itu tetap makruh hukumnya. Tetap makruh ya. Jadi hati. Nah mungkin itulah ya hadis-hadis tentang keutamaan ibadah fardu khususnya sholat. Insya Allah nanti baru tentang keutamaan